semuanya, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana sebuah bank itu menyetujui pinjaman seseorang baik dari data yang dia miliki? Nah, kali ini saya dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan bagaimana data science atau data analis dan machine learning dapat melakukan prediksi terhadap persetujuan pinjaman yang disetujui atau tidaknya oleh sebuah bank. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tahap awal dari proyek prediksi persetujuan pinjaman atau loan approval prediction, di mana dimulai dari persiapan datanya hingga proses validasi data sebelum dilakukan pelatihan model machine learning. Pada langkah pertama, kami melakukan import library, di mana langkah pertama ini kami mengimport library yang dibutuhkan. Pada proyek ini digunakan beberapa library yaitu Pandas untuk membaca dan mengelola data. Dan kedua yaitu NumPy untuk proses numerik. Dan beberapa library dari Scikit-learn seperti TrainText Split, Standard Scalar, dan Random Forest Classifier yang nantinya akan digunakan untuk memproses machine learning. Selanjutnya kami juga mengumpulkan data, di mana kami mengumpulkan data dari Kaggle, di mana data ini berisi terkait informasi dari para peminjam atau nasabah yang akan melakukan proses peminjaman. Kemudian kami menentukan objek data, di mana nanti dari menentukan objek data ini kami akan menampilkan 5 data kolom dari para peminjam, di mana dataset ini bisa berisi informasi seperti lama bekerja, kepemilikan rumah, tujuan pinjaman, suku bunga, dan status apakah pinjaman disetujui atau tidak. Data inilah yang nantinya akan menjadi dasar bagi model untuk mempelajari pola persetujuan pinjaman. Kemudian kami menentukan objek data, di mana kami menampilkan 5 baris data dari isi dataset yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Kemudian kami juga melakukan telaah data dengan cara melakukan kualitas datanya sudah baik atau belum gitu. Dimana langkah pertamanya kami mengecek apakah terdapat missing value dengan menggunakan fungsi def is no sum, di mana hasil pengecekan dari yang kami lakukan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa nilai yang kosong pada beberapa kolom. Karena machine learning ini tidak dapat bekerja dengan baik apabila terdapat data yang hilang, maka kami melakukan proses penanganan missing value tersebut. Di tahap berikutnya kami melakukan pembersihan data dengan menangani missing value ini, di mana proyek ini kami lakukan pada kolom person MLEC, di mana yaitu menggunakan metode median, karena metode median ini lebih tahan terhadap data ekstrim atau outlier, sehingga lebih mewakili kondisi sebenarnya. Sedangkan pada kolom loan in red, yaitu nilai kosong yang diisi dengan menggunakan modus, di mana nilai yang paling sering muncul pada data. Kami menggunakannya karena kolom loan in red ini bersifat objek. Selanjutnya, setelah proses pengisian ini selesai, kami melakukan pengecekan kembali dengan menggunakan perintah def is no sum untuk mengecek apakah missing value masih ada atau sudah tidak ada lagi. Selanjutnya yaitu memvalidasi data. Kami mengecek data tersebut masih kosong atau tidak dengan menggunakan def is no sum sebelumnya. Maka dari itu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil exploratory data analysis atau IDA. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami karakteristik data sebelum digunakan untuk membangun model prediksi persetujuan peminjaman. Oke, pertama, mari kita lihat dulu grafik status persetujuan pinjaman. Nah, di sini kelihatan kalau data status pinjamannya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ada 0 dan 1, masing-masing jumlahnya sekitar 50%. Artinya apa sih? Artinya jumlah data yang kita setujui dan yang tidak disetujui itu seimbang. Jadi model nantinya nggak akan lebih condong ke salah satu kelas. Ini bagus banget buat proses prediksi karena datanya lebih adil. Selanjutnya itu kita lihat kepemilikan rumah para pemohon. Nah, yang paling banyak itu ternyata kategori rent atau orang yang masih ngontrak. Setelah itu ada mortgage
yaitu orang yang masih nyicil rumah. Terus ada own, yang rumahnya udah milik sendiri, dan yang terakhir order, jumlahnya paling sedikit. Dari grafik ini bisa tahu kalau mayoritas orang yang mengajukan pinjaman ternyata belum punya rumah sendiri atau masih dalam proses cicilan. Sekarang kita lihat tujuan orang-orang mengajukan pinjaman. Yang paling banyak itu untuk education atau biaya pendidikan. Setelah itu ada medical, kemudian venture, personal, debt consolidation, dan yang paling sedikit itu home improvement atau renovasi rumah. Jadi bisa kita simpulkan, kalau sebagian besar orang mengajukan pinjaman buat kebutuhan yang penting, terutama pendidikan dan kesehatan. Nah, berikutnya kita lihat loan grade atau kualitas pinjamannya. Yang paling banyak itu ada di grade A dan grade B. Semakin ke bawah, mulai dari C sampai G jumlahnya makin sedikit. Artinya, sebagian besar data yang kita punya berasal dari pinjaman yang kualitasnya cukup baik. Jadi bisa dibilang kondisi kredit para pemohon juga lumayan bagus. Sekarang kita masuk ke distribusi pendapatan nasabah. Dari Instagram ini kelihatan kalau sebagian besar orang yang pendapatannya di kisaran yang relatif rendah sampai menengah. Tapi kalau diperhatikan lagi, ada beberapa data yang pendapatannya jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, data seperti ini disebut outlier, yaitu data yang nilainya jauh banget dari mayoritas data. Selanjutnya kita coba bandingkan pendapatan nasabah dengan status pinjaman. Nah, di grafik ini kelihatan banyak banget titik-titik yang berada di jauh di atas. Itu adalah outlier tadi. Karena outlier terlalu banyak, jadi box plotnya kelihatan kurang jelas. Kita jadi susah melihat pola sebenarnya dari data. Supaya datanya lebih rapi, kita melakukan proses menghapus outlier yang menggunakan mode EQR. Jadi sederhananya, metode ini mencari batas bawah dan batas data yang masih dianggap normal. Tujuannya, data yang nilainya terlalu jauh dari batas itu dianggap outlier, lalu dihapus. Tujuannya supaya analisisnya lebih akurat dan model nanti nggak terlalu ganggu sama data-data yang ekstrim. Nah, setelah outlier dihapus, hasilnya jauh lebih enak dilihat. Sekarang kita bisa melihat persebaran pendapatan yang lebih jelas. Terlihat kalau median pendapatan antara status 0 dan 1 memang ada sedikit perbedaan, tapi kalau dilihat secara keseluruhan, keduanya masih saling tumpang tindih. Jadi bisa disimpulkan kalau pendapatan yang memang berpengaruh, tapi bukan satu-satunya faktor menentukan apakah pinjaman disetujui atau tidak. Terakhir, kita lihat hubungan antara jumlah pinjaman dan status pinjaman. Dari box plot ini terlihat kalau jumlah pinjaman pada masing-masing status memiliki penyebaran yang berbeda. Masih ada beberapa outlier juga, terutama pada jumlah pinjaman yang cukup besar. Nah, dari sini kita menduga kalau besar kecilnya jumlah pinjaman juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil prediksi nantinya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya penyusunan data dan pelatihan model prediksi loan approval. Pada tahap ini dilakukan proses penyusunan data dan pelatihan model untuk memprediksi persetujuan pinjaman menggunakan pendekatan machine learning. Proses dimulai dari tahap konstruksi data. Data yang digunakan berisi informasi pinjaman seperti pendapatan, jumlah pinjaman, riwayat kredit, tingkat bunga, lama pekerjaan, serta status kepemilikan rumah. Variabel target yang digunakan adalah loan status dengan dua kategori, yaitu 0 untuk pinjaman ditolak dan 1 untuk pinjaman disetujui. Langkah pertama dalam processing adalah penegaan outlier pada variabel dan loan amount. Outlier diidentifikasi menggunakan metode interquartile atau EQR dengan menghitung nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga, kemudian menentukan batas bawah dan batas atas data. Data yang berada di luar rentang tersebut dihapus agar tidak mempengaruhi model secara berlebihan. Selanjutnya dilakukan eksplorasi data melalui visualisasi. Dari hasil box plot dan histogram yang ditampilkan, terlihat bahwa terdapat perbedaan pola antar kelompok pinjaman disetujui dan ditolak.
Variabel seperti riwayat gagal bayar dan grade pinjaman menunjukkan hubungan yang cukup kuat terhadap status pinjaman. Selain itu, distribusi data juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara dua kelas. Pada tahap berikutnya dilakukan transformasi data. Variabel kategorikal seperti home ownership, loan intent, loan grade, dan riwayat kredit diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode one-hot encoding. Setelah itu, seluruh variabel numerik distandarisasi menggunakan standar scalar agar memiliki skala yang seragam dan dapat diproses oleh algoritma machine learning. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Hal ini dilakukan untuk memastikan model dapat diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada tahap latihan, model digunakan algoritma super vector machine atau SVM. Algoritma ini bekerja dengan mencari hyperplanes terbaik yang memisahkan kelas pinjaman disetujui dan ditolak secara optimal berdasarkan fitur yang tersedia. Kemudian dilatih menggunakan data training dan digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing. Hasil persetujuan menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi status pinjaman dengan cukup baik. Selanjutnya dilakukan evaluasi model menggunakan beberapa numerik seperti akurasi, conversion, matrik, dan classification report. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memperoleh akurasi sebesar 0,91 atau 91% dari conversion matrix. Terlihat bahwa model mampu mengidentifikasi sebagian besar data dengan benar, meskipun banyak terdapat kesalahan pada beberapa kasus, terutama pada kelas pinjaman disetujui yang tidak terdeteksi dengan sempurna. Hal ini juga terlihat pada nilai recall kelas 1 yang lebih rendah dibandingkan kelas 0. Secara keseluruhan, proses penyusunan data hingga pelatihan model menunjukkan bahwa machine learning dapat digunakan secara efektif untuk memprediksi persetujuan pinjaman, dengan catatan bahwa peningkatan model masih dapat dilakukan melalui teknik balancing data atau tuning parameter. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.